Begitu Gary mendengar ayahnya menolaknya lagi, dia tak kuasa menahan air matanya. "Jangan menangis." Nico tidak punya kebiasaan menghibur siapapun selain Tiara, dan dia bahkan tidak bisa melakukannya pada anaknya sendiri. Dia hanya bisa menyuruh Gary untuk tidak menangis. Namun begitu ucapannya terdengar, Gary malah menangis sejadi-jadinya. "Gary mau Nona Tiara. Saya mau bertemu Nona Tiara." Anak itu terisak saat menatap Nico, tampak penuh penderitaan dengan matanya yang bengkak dan merah. Baik ayah dan anak itu saling melotot beberapa saat sebelum Nico menghela nafas dan membungkuk untuk membawa Gary ke sofa. Dia mendudukkan anaknya sebelum berbicara dengan nada paling lembut yang bisa dia atur. "Nona Tiara sedang mempersiapkan kompetisi yang sangat penting sekarang dan dia sangat sibuk. Kita malah akan mempersulitnya kalau kita mengunjunginya sekarang." Gary kecewa mendengar ini dan memayunkan bibirnya, tetapi dia bisa mengatur emosinya untuk berhenti menangis. Dia cemberut beberapa lama sebelum akhirnya berbicara dengan suara gemetar. "Karena Nona Tiara sedang belajar musik di sana, saya juga mau pergi ke sana untuk belajar. Saya mau bekerja keras bersama Nona Tiara." Nico terkejut mendengar hal itu. Dia tidak akan pernah menyangka kalau putranya akan mengucapkan kata-kata seperti itu, tetapi dia mampu memahaminya begitu memikirkan hubungan Tiara dan Gary yang seperti perangko. "Kalau begitu, kamu harus bekerja sangat keras. Nona Tiara itu wanita yang sangat mengesankan," ucap Nico. "Pasti." Gary mengangguk berulang kali. Anak kecil itu memasang tampang serius di wajahnya. Nico tersungging saat dia melihat betapa seriusnya raut wajah putranya. "Kalau kamu mau begitu, saya bisa saja mengajakmu menemuinya setelah dia selesai dengan kompetisinya ini," janji Nico sambil tersenyum. Mata Gary langsung berbinar-binar. "Memang papa yang terbaik." Keesokan paginya, Nico sarapan bersama Gary sebelum dia bergegas ke kantor. Dia baru duduk di ruangannya sebentar saat Bima mengetuk pintu dan masuk. "Pak Nico, saya sudah menyelesaikan data lanjutan yang diperlukan untuk menghentikan kerjasama kita dengan perusahaan Bahtiar. Karena kita yang meminta pembatalan ini, mereka meminta kompensasi atas kerugian mereka. Saya sudah memprosesnya." Nico tidak mengatakan banyak hal saat mendengarkan laporan Bima. Sebaliknya dia duduk di kursi eksekutifnya, berbalut jas hitam buatan tangan dengan kemeja putih yang dia kancingkan sampai ke atas. Pakaiannya diikuti wajahnya yang sempurna, membuatnya tampak berbahaya sekaligus mempesona. Sinar matahari yang merambat dari dinding kaca di kantornya menyinarkan dirinya, meningkatkan auranya sebagai pria yang kuat yang tak bisa luput dari perhatian. "Teruskan." Dia meminta Bima untuk melanjutkan laporannya. Nico tampaknya tidak peduli dengan sedikit uang yang ia kucurkan untuk memberi kompensasi kepada perusahaan Bahtiar. Selain itu, para pemegang saham sepertinya memprotes kerugian yang kita alami saat memberikan kompensasi kepada perusahaan Bahtiar. Mereka meributkan masalah ini, kata Bima. Tatapan Nico berubah suram begitu dia mendengar ini. Sorot mengancam menyala di matanya. "Abaikan saja mereka. Rapat pemegang saham akan diadakan besok.
dan saya akan menutup mulut mereka semua saat itu. Bima menatap pimpinan yang mendominasi di hadapannya ini, sementara dia dalam hati melantunkan doa untuk semua pemegang saham yang akan menghadiri rapat esok hari. Setelah itu, Bima melanjutkan laporan tentang pekerjaan lainnya. Setelah selesai, dia berbalik untuk meninggalkan ruangan itu, tetapi dia sedikit ragu begitu dia mengingat sesuatu yang dia kurang yakin apa dia perlu melaporkannya atau tidak. Niko segera menangkap ekspresi berkecamuk di wajah Bima. "Ada apa?" Niko bertanya sambil mengernyit. Bima langsung menjelaskan begitu melihat ekspresi tidak sabar di wajah bosnya. "Maaf, kebetulan saya mendengar bahwa Reina sudah ke luar negeri. Apa saya harus meminta seseorang untuk menyelidiki ini?" "Tidak perlu." Niko menolak gagasan itu tanpa berpikir dua kali. Dia sudah menjelaskan semuanya saat itu, jadi dia yakin tidak ada seorang pun di keluarga Bahtiar yang punya nyali untuk dicap jelek olehnya. Selain itu, dia tidak tertarik untuk mengetahui keberadaan Reina. Meskipun Reina tidak melakukan apapun pada Tiara, dia memperhatikan setiap gerakan Tiara. Dia tahu bahwa Tiara berencana untuk mengikuti kompetisi orkestra demi mendapatkan peran sebagai pemain biola utama. Saat Reina mendengar ini, dia hampir terjungkal karena tertawa terlalu keras. "Dia mau mengejar mimpinya ya? Baiklah, biar saya yang menghancurkan mimpinya. Saya akan menghancurkannya. Saya mau lihat bagaimana dia bisa merebut pria idaman saya setelah ini." Reina mendesis. Reina mencemooh dalam hati diliputi ekspresi jahat dan tekad. Nyatanya dia merupakan anak manja. Jika dia menginginkan sesuatu, bisa dipastikan bahwa dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Sayangnya saat dia dibesarkan di lingkungan yang mendorong perilakunya yang kurang patut itu, hal itu membentuknya menjadi seseorang yang gegabah dan ekstrim. Dia akan memilih untuk menghancurkan hal-hal yang menghalangi jalannya. Dia sangat membenci Tiara karena Tiara merupakan alasan utama yang membuatnya sangat dipermalukan. Tiara adalah alasan Niko sangat membencinya. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Tiara? Tiara tidak mengetahui semua ini karena dia terlalu fokus pada latihannya, terutama setelah Nona Hathaway mengumumkan tanggal kompetisi. Berat badannya turun drastis selama periode ini dan Mona merasa cemas melihat temannya menjadi seperti itu. Entah sebanyak apa Mona berusaha meyakinkannya, dia hanya akan mengangguk sebelum kembali ke metode pelatihannya sendiri. Itu membuat Mona benar-benar pusing karena dia tidak tahu harus berbuat apa pada Tiara. Suatu hari bahkan Hathaway pun memutuskan bahwa dia sudah muak dengan ini. Dia meminta Tiara untuk pergi ke ruangannya. "Ada apa, Nona Hathaway?" Tiara duduk di sofa sambil menatap Hathaway dengan bingung. "Besok akhir pekan, saya mau memberimu hari libur," kata Hathaway. Namun Tiara hanya menggelengkan kepalanya. "Terima kasih atas tawaranmu, tapi saya sedang tidak mau libur sekarang." Nyatanya dia tidak bisa menenangkan diri saat kompetisi sudah dekat. Yang mengejutkan Tiara, Hathaway menjawab dengan nada keras kepala. "Tidak, kamu perlu istirahat. Saya tidak mau berdiskusi denganmu. Saya memberimu perintah. Kamu harus istirahat besok." Tiara membeku. "Kenapa?" Dia bertanya dengan polos. "Kamu tanya, kenapa sama saya? Coba lihat. Kamu sudah tidak peduli dengan dirimu sendiri beberapa hari ini.
Kalau terus begini, kamu pasti akan ambruk sebelum kompetisi, kata Hathaway kesal. Saya tahu, kamu mau mendapatkan hasil yang baik selama kompetisi, tetapi kesehatan dan pola pikirmu juga harus dalam kondisi terbaikmu, bukan? Memangnya kamu pikir kamu sehat walafiat sekarang? Tiara tak mampu berkata apa-apa saat menghadapi pertanyaan Hathaway dan ekspresinya tampak malu. Tiara sadar bahwa dia terlalu memaksakan diri, jadi akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti saran Hathaway untuk beristirahat dan berkalibrasi ulang pola pikirnya. Tiara tidak pergi latihan keesokan harinya karena itu merupakan hari liburnya. Sebaliknya setelah sarapan dia menelpon Gary. Anak itu sangat senang ketika dia menerima telepon darinya. Akhirnya kamu menelpon Nona Tiara. Saya sangat kangen sekali sama kamu. Anak itu berseru kegirangan. Saya juga kangen sama kamu, Gary, jawabnya sambil menatap Gary dengan senyum di wajahnya. Mereka mengobrol sebentar sebelum Gary tidur. Setelah panggilan selesai, Tiara memegang ponselnya dan mulai menelpon Nico. Setelah itu, saat Nico mendengar bahwa Hathaway telah memaksanya untuk mengambil libur, dia merasa bahwa Hathaway merupakan guru yang bisa diandalkan. Keduanya saling mengobrol hangat untuk beberapa saat sebelum Tiara mendesak Nico untuk tidur. Siang hari, Tiara langsung pergi ke restoran tempatnya tampil. Wilbur merasakan dorongan untuk angkat bicara saat dia melihat betapa kurusnya gadis itu. Bekerja keras memang baik, tetapi kamu tidak boleh terlalu berlebihan. Itu tidak sepadan. Tiara tahu bahwa Wilbur peduli padanya, jadi dia mengangguk sambil tersenyum. Kamu benar, makanya saya libur hari ini. Mereka mengobrol sebelum dia naik ke panggung. Dia memainkan melodi ringan yang mendapat tepuk tangan meriah. Terima kasih. Dia membungkuk dan membawa biolanya kembali ke ruang ganti. Setelah itu, saat dia kembali ke ruang ganti, seseorang memanggilnya. Nona Romario. Tiara berbalik dan mendapati Engos berjalan mendekat. Tuan Engos, sapanya sambil tersenyum. Engos mengangguk sebelum membuat komentar yang tidak terduga. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu saat kamu bermain tadi? Caramu memainkan biola hari ini terdengar dipaksakan. Dipaksakan? Tiara mengernyit bingung. Mengapa Anda mengatakan itu, Tuan Engos? Dulu, kamu bermain lebih natural dan emosional, jadi enak sekali didengar. Tapi sekarang permainan biolamu agak kaku dan terlalu mekanis, ujarnya. Engos berkata jujur akan apa yang dia rasakan. Sepanjang permainanmu, saya tahu kalau kamu agak tegang dan kelihatannya emosimu tidak ada. Tetapi saya juga sadar kalau keterampilan teknikmu jauh meningkat. Tiara mengernyit begitu mendengar perkataannya. Engos baru saja membuatnya tersadar. Saya mungkin sudah melakukan kesalahan besar, pikir Tiara. Suara menenangkan Engos terdengar lagi. Sepertinya kamu tahu di mana letak masalahmu, Nona Romario. Memang benar bahwa keterampilan yang mengesankan bisa saja menutupi kekuranganmu yang lain. Tetapi kamu akan terdengar seperti robot yang memainkan biola. Semua lagu akan terdengar datar jika seseorang memainkannya tanpa jiwa. Seorang musisi seharusnya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kata-katanya membuat Tiara mengatupkan bibirnya dan sedikit frustasi tersirat di matanya.
Bahwasanya Angus benar, dia terlalu fokus pada peningkatan keterampilan teknisnya saja. Sayangnya dia tidak mempertimbangkan sisi buruk dari masalah ini. Semakin dia memikirkannya, semakin semuanya masuk akal. Dia memang sudah meningkatkan intensitas latihannya karena dia ingin membangun memori otot dan mengingat perasaan bermain biola. Sayangnya hal ini menyebabkan dia terlalu fokus pada teknik sehingga pola pikir dan perasaannya terhadap lagu seakan telah berubah. Angus berbicara lagi, "Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padamu, saya bisa merasakan bahwa kamu sangat cemas. Sepertinya saat ini kamu juga sangat tertarik dengan teknik biola. Biola mungkin penting, tetapi yang paling penting dari lagu itu adalah pesan yang ingin diungkapkan." "Anda benar, Tuan Angus. Pikiran saya sedang kesana kemari belakangan ini." Tiara merasa rendah hati untuk belajar, tetapi juga takut mempelajari hal-hal baru mengenai dirinya. Jika tidak ada yang memberitahunya mengenai hal ini, dia tidak bisa membayangkan betapa buruk penampilannya di atas panggung. Saat memikirkan itu, dia melirik Angus. "Terima kasih banyak sudah mengingatkan Tuan Angus. Saya akan lebih berhati-hati lagi nanti." Raut wajah Angus sangat bersemangat saat dia menatap gadis yang tulus itu, tetapi Angus hanya tersenyum lebar. "Santai saja, selama itu bisa membantumu." Tiara berterima kasih padanya lagi, tetapi Angus sepertinya sedikit tidak enak karena Tiara terlalu sopan. Jadi Angus mengubah topik pembicaraan. "Omong-omong, saya takut agak sulit bagimu untuk kembali ke cara bermainmu yang lama. Saya mau mengajakmu ke suatu tempat. Mungkin itu akan membuat segalanya lebih mudah." Tiara langsung tergoda. Seperti yang dikatakan Angus, lebih sulit untuk memperbaiki sesuatu saat berkaitan dengan jiwa seseorang. "Tetapi saya tidak dekat dengan Angus, jadi ini mungkin bukan ide yang bagus." Tak lama kemudian dia menyimpulkan bahwa dia tidak boleh membuat kesalahan selama kompetisi. Saat memikirkan itu, Tiara mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada Angus. "Kalau begitu, terima kasih sudah membantu." Saat keduanya pergi, Angus membawa mereka ke bar musik. Tempat itu berbeda dari bar yang penuh asap seperti biasa karena dipenuhi dengan desain dan poster yang indah. Kebingungan Tiara tampak jelas saat dia melihat sekeliling. Dia penasaran mengapa semua musisi terkenal berkumpul di tempat yang sama. "Ayo, duduk di sana." Tetapi Angus mengabaikan kebingungan Tiara saat dia memegang tangan Tiara dengan lembut dan mengantarnya ke suatu arah. Tiara berhenti sesaat sebelum mengingatkannya. "Apa Anda tidak perlu menyapa paman Anda?" "Tidak perlu. Sepertinya dia agak sibuk sekarang." Angus hanya menoleh ke arah pamannya sebelum menggelengkan kepalanya. "Dia punya teman baru. Kalau saya ke sana, dia malah akan mengusir saya," gumam Angus. Tiara tak banyak bicara setelah itu dan dia hanya mengikuti Angus ke salah satu bilik. Tetapi begitu dia duduk, dia tidak bisa tidak menanyai Angus, "Tempat apa ini? Kenapa banyak musisi terkenal di sini?" Oke kakak semuanya, untuk hari ini sekian dulu ya cerita dari saya, dan saya akan sambung di hari besok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.